Salah satu pencapaian terpenting di dunia blockchain adalah smart contract. Smart contract adalah suatu kontrak digital yang ditulis dalam bahasa coding yang dijalankan secara otomatis tanpa kendali semua pihak apabila semua parameter telah terpenuhi. Kontrak ini tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diubah ketika sudah ditulis. Salah satu hal tersulit saat ini adalah bila smart contract itu harus mengambil data dari blockchain tempat dibuatnya smart contract itu. Di sini berarti para pengembang aplikasi desentral harus mengeluarkan dana lebih dan waktu untuk secara manual mengumpulkan data sendiri bila mereka ingin membuat aplikasi desentral. Demikian pula bila mereka ingin mengupgrade kontrak atau aplikasi yang telah ada, mereka harus mencari data secara tepat dan cepat. Hal ini memerlukan sesuatu yang disebut layer indexing, dan untuk hal beginilah Project Graph ditujukan untuk menjadi pusat informasi blockchain smart contract. Bisa diibaratkan ini seperti search engine, misalkan Google, Baidu, Yahoo, Bing, dan lain-lain. Tapi Graph adalah platform desentral yang bukan dimiliki oleh perusahaan tertentu. Bagi yang baru pertama kali datang ke channel ini, nama saya Adi dan dalam beberapa menit ke depan saya akan mengulas Graph yang menjadi salah satu proyek terpenting untuk perkembangan dunia kripto. Sebelum saya mulai, saya harus mengingatkan Anda bahwa saya bukanlah penasihat keuangan. Jadi, konten ini bukan rekomendasi untuk membeli apapun. Ilmu dalam konten hanyalah untuk wisata ilmu saja, tidak cukup dijadikan sebagai satu-satunya dasar untuk membuat keputusan keuangan. Berkonsultasilah pada penasihat keuangan Anda, dan bila penasihat keuangan Anda tidak atau kurang paham soal teknologi kriptografi, ajaklah mereka untuk mempelajari konten-konten ini bersama Anda. Jadikanlah channel Crypto Dude sebagai sumber referensi awal untuk segala pengetahuan mengenai cryptocurrency. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda senantiasa mendapat informasi terkini dari kami. Kami amat menghargai waktu Anda. Bila konten ini terlalu panjang untuk waktu Anda yang sempit, manfaatkan fitur Show Transcript di bawah daripada deskripsi konten ini. Pada fitur tersebut, Anda bisa membaca semua narasi saya pada konten ini menit ke menit, sehingga Anda bisa secara cepat berpindah ke bagian yang Anda perlukan saja. Graph dibuat oleh insinyur elektronik Yaniv Tal, ilmuwan komputer Janis Pullman, dan ahli robot Brandon Ramirez. Bertiga mereka sebelumnya bekerja bareng pada beberapa startup. Tugas mereka membuat piranti bagi developer untuk macam-macam aplikasi. Setelah beberapa waktu, mereka mulai menyadari bahwa membuat piranti bagi developer bukan hal yang gampang dikarenakan ketergantungan kita pada database sentralis. Bagi Anda yang belum tahu, bila kita ingin membuat aplikasi yang umum, kita memerlukan suatu database. Bila kita menggunakan fasilitas yang dimiliki Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, besar kemungkinan mereka enggan untuk berbagi data yang mereka miliki pada lumbung data mereka. Hal ini menyulitkan kita untuk bisa membuat aplikasi yang sungguh-sungguh kuat. Lalu ketika ketiganya melirik Ethereum di tahun 2017, mereka segera terobsesi dengan potensinya dan mulai membangun aplikasi desentral dalam blockchain Ethereum. Namun, lagi-lagi mereka menemukan hambatan lain. Meski Ethereum punya banyak data yang terbuka bisa digunakan oleh para developers, memilih data yang kita butuhkan sungguh sulit dan ini membuat mustahil kita membuat dApp atau aplikasi desentral yang canggih tanpa menghadapi kelambatan proses. Maka mereka memutuskan untuk membuat suatu protokol indeks data di dalam Ethereum dan IPFS yang akhirnya dikenal sebagai Graph. Sebuah white paper dimulainya proyek ini ditulis di bulan Maret 2017 dan setahun kemudian Graph diumumkan ke publik. Pada bulan Juni 2018, Graph menyelesaikan tahapan ICO-nya dan token GRT mulai diperdagangkan pada exchanger besar pada pertengahan Desember 2020. Mengenai sejarah proyek ini akan saya sambung nanti. Kita lebih dulu ke pemahaman dasar bagaimana Graph bekerja supaya kita paham apa itu Graph dan apa pentingnya. Mengenai IPFS dan bursa penyimpan data Filecoin, Anda bisa melihatnya pada konten saya di link di atas kanan layar Anda saat ini. Kita mulai dari pemahaman aplikasi desentral atau dApp yang merupakan rangkaian smart contract yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Smart contract ini adalah program yang tidak bisa dinonaktifkan yang secara otomatis menjalankan rangkaian aksi atau transaksi ketika rangkaian kondisi yang telah ditetapkan telah bertemu. Sebagian besar dApp dibuat dalam Ethereum dan inilah kenapa membuat Ethereum menjadi cryptocurrency nomor 2 terbesar dalam market cap.
Ada bermacam-macam dApp dengan aplikasi DeFi seperti Uniswap, MakerDApp, AAVE, dan lain-lain. Agar berfungsi, dApp tersebut perlu data yang ada dalam blockchain Ethereum dan perlu suatu tempat untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh penggunanya. Contoh paling gampang data off-chain atau di luar blockchain adalah harga. Harga adalah sebuah informasi dari dunia nyata yang harus dimasukkan kembali ke dalam blockchain Ethereum dan didorong ke aplikasi desentral yang memerlukan data mengenai harga tersebut. Ini dilakukan menggunakan oracle desentral seperti Chainlink atau Band Protocol. Tanpa data dari dunia nyata yang disediakan oleh oracle ini, sangat sedikit dapat bekerja. Inilah alasan kenapa Chainlink adalah salah satu cryptocurrency utama terbesar dari segi valuasi pasarnya. Lain waktu saya akan membahasnya pada konten saya mengenai ini. Dalam hal penyimpanan data, dApp membutuhkan proyek-proyek seperti pada Filecoin dan Arweave yang menawarkan data storage desentral. Mengenai Arweave, teman-teman bisa mempelajari pada link yang saya berikan di pojok kanan atas layar Anda saat ini. Sebenarnya ada protokol data storage asli desentral dalam Ethereum sendiri. Kebanyakan data yang dihasilkan dalam Ethereum akan tersimpan dalam blockchain Ethereum tanpa memerinci protokol yang dipakai, semuanya bercampur. Semisal kita ingin membuat dApp agregator dalam Ethereum, yaitu suatu aplikasi yang menjadi sentra informasi apapun dalam satu hal, misalkan soal tanah digital dalam dunia virtual yang dikembangkan dalam Ethereum, seperti misalkan Decentraland dan Sandbox. dApp kita ini tentunya mengikuti data yang diberikan oleh masing-masing marketplace dunia virtual itu untuk ditambahkan pada agregator marketplace kita. Karena blockchain Ethereum adalah open source, ini relatif gampang dilakukan dan relatif mudah untuk meminta data tersebut, sehingga dApp tidak perlu waktu lama untuk memprosesnya. Akan tetapi, andai kita menginginkan adanya fitur tambahan yang memungkinkan pengguna untuk melihat sejarah penjualan yang dilakukan masing-masing dunia virtual tersebut dalam periode waktu tertentu, setelah semua orang melakukan transaksi beli-jual pada objek tanah digital tertentu, tentu bukan hal yang gampang dilakukan dengan cepat, bisa berjam-jam atau lebih dari sehari waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan datanya. Hal ini tentu membuat mustahil bagi para trader tanah digital untuk mendapatkan informasi yang terkini yang mereka gunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perdagangan. Dan bagi pihak pengembang seperti Decentraland dan Sandbox pada contoh di sini, akan kesulitan untuk menulis coding yang diperlukan untuk mengambil data-data spesifik ini. Graph menyelesaikan masalah ini dengan membuat kemudahan bagi pengembang dApp untuk menemukan data, baik yang rumit maupun yang mudah. Lalu, Graph juga menyaring mana data blockchain dan mana data dApp. dApp akan lebih efisien dan dApp baru lebih gampang dibuat. Jadi bagaimana Graph bekerja? Graph punya fungsi seperti marketplace untuk data yang spesifik dalam Ethereum. Masing-masing data yang disetting dalam marketplace ini disebut subgraph dan bisa dicari dalam Graph Explorer. Semua data dari dApp seperti DeFi, stablecoin, smart contract, dunia virtual seperti Decentraland dijadikan subgraph GRT. Masing-masing subgraph pada dasarnya adalah gambaran spesifik smart contract dalam dApp tersebut. Dan nilai di dalam smart contract tersebut akan berhubungan dengan siapa saja yang membuat dApp baru menggunakan data tersebut. Bayangkan ini seperti bookmark dan pena highlight yang menandai halaman buku dan menandai kalimat penting pada buku. Sebuah kopi pada deskripsi subgraph disimpan dalam layer penyimpanan data desentral IPFS Filecoin. Menggunakan Graph Explorer, developer dapat dengan mudah meminta data yang mereka perlukan untuk dApp menggunakan bahasa yang disebut GraphQL. Ketika sebuah data diminta oleh developer, node dalam jaringan graph yang disebut indexer mencari melalui subgraph yang berkaitan untuk menemukan informasi yang diminta. Indexer menentukan subgraph mana untuk menarik keluar data berdasarkan apa yang disebut curation signal yang disediakan oleh kurator yang mengembangkan subgraph dan menilai kualitas mereka. Secara alami, proses ini agar bekerja dibutuhkan suatu insentif ekonomi. Misalkan, siapapun yang mencari data menggunakan Graph Explorer harus membayar sejumlah query fee yang disetel oleh indexer sendiri dan dibayar dalam Ethereum atau DAI. DAI adalah jenis stablecoin. Anda bisa mempelajari mengenai stablecoin pada link yang saya berikan di atas.
Indexer juga mendapatkan hadiah indexing berupa token inflammatory GRT. Untuk memastikan indexer tidak menetapkan tarif terlalu tinggi pada developer atas jasa mereka, delegator harus menempatkan sejumlah staking GRT dalam graf protokol, sehingga diketahui indexer mana yang melayani data developer mana. Delegator mendapatkan porsi query fee yang dibayar developer dan serta hadiah indexing untuk jasa mereka. Untuk memastikan indexer mana yang melakukan kerja, mereka harus melakukan stake token GRT. Jika indexer menyediakan data yang tidak benar atau mengerjakan pekerjaan jelek pada indexing, maka sebagian dari dana stake mereka akan dipotong. Untuk memastikan kurator menunjukkan subgraph yang berkualitas terbaik, kurator pun juga harus melakukan stake GRT token dalam subgraph bonding curve yang merupakan signal curation yang digunakan oleh indexer. Bonding curve memberikan insentif pada kurator untuk memacu mereka menjadi yang pertama melakukan staking pada subgraph baru yang mereka yakini mempunyai informasi berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan kurator juga mendapat bagian dari query fee yang dibayar kepada indexer. Kurator yang paling awal menempatkan staking mendapatkan query fee lebih banyak dari bagian tersebut. Inilah manfaat bonding curve. Meski kurator tidak pernah dipangkas token yang mereka staking bila mereka melakukan pelanggaran, mereka akan dipukul oleh pajak penarikan saat mereka menarik keluar token GRT yang mereka stake dari subgraph mereka. Ini untuk memastikan agar mereka betul-betul komit pada jaringan dan menemukan subgraph yang berkualitas tinggi, karena bila tidak ada query fee dan tidak menguntungkan dibanding withdrawable tax yang akan dibebankan kepada mereka. Para indexer, para delegator, dan para kurator juga mendapatkan hadiah dari pool rebate yang menghasilkan GRT kepada partisipan yang berkontribusi terbanyak pada jaringan graph. Lalu, GRT yang di-staking oleh indexer, delegator, dan kurator harus dikunci minimal 20 hari yang disebut periode pencairan atau thawing. Sekarang mengenai tokenomics GRT. Token GRT ini adalah ERC20 token dengan suplai awal 10 miliar GRT dan inflasi sebanyak 3% per tahun yang digunakan untuk membayar hadiah indexing kepada indexer. 1% dari semua query fee akan di-burn, dimusnahkan. Withdrawable tax yang dibebankan kepada kurator juga akan di-burn. Demikian pula hadiah-hadiah yang tidak diklaim dari rebate pool yang dibagikan kepada partisipan network juga akan di-burn. Ini berarti GRT dapat secara teknis menjadi token deflationary apabila banyak pengguna pada Graph Explorer. Artinya, makin banyak token ini digunakan, token yang disirkulasi akan semakin sedikit. Dari 10 miliar GRT supply awal, hanya 4% yang dijual bersama Graph ICO yang dimulai pada Oktober 2020. 400 juta GRT dijual pada 3 cents sehingga mendapatkan 12 juta dolar. Investor awal pada ICO mendapatkan 20.000% pada Desember 2020 awal bullish market crypto atas investasi mereka dan dapat dijual dengan liquid di Coinbase serta exchanger lain yang punya reputasi. Pada tahap pre-ICO, 200 juta GRT telah dijual kepada indexers dan anggota komunitas yang aktif seharga 2,6 cents sehingga total didapat 5,2 juta US dollar. Lalu sebanyak 7,5 juta dolar dari berbagai investor termasuk Coinbase Ventures. Entitas ini menerima sebanyak 34% suplai awal GRT yaitu 3,4 miliar GRT, sehingga total Graph mendapatkan 25 juta US dollar. Dana tersebut dialokasikan 23% untuk anggota tim dan penasihat project, 8% kepada Edge dan Node yaitu nama baru Graph Protocol Incorporated, perusahaan pengembang GRT, dan 29% terakhir dialokasikan pada berbagai insentif komunitas yang utamanya adalah Yayasan Graph. Semua token yang telah terjual selama ICO diharuskan untuk dikunci dalam jadwal setidaknya 6 bulan sampai 10 tahun. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini bahwa kebanyakan vesting terjadi dalam 2 tahun pertama. Token GRT dalam sirkulasi disetel menjadi 3 kali lipat lebih banyak dalam 6 bulan sejak ICO. Ini termasuk terlalu cepat dalam menambah jumlah koin setelah Solana, yaitu 4 kali lipat dalam banyaknya supply dalam waktu 6 bulan.
terlihat sangat berlebihan meski permintaan sedang tinggi pun. Melihat suplai seperti itu, sangat sulit berharap harga GRT untuk bertahan di puncak dengan pertambahan jumlah suplai yang banyak dan cepat ini. Meski begitu, jumlah koin tersirkulasi bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi masa depan harga token ini. Tahapan roadmap project mereka dalam beberapa tahun ke depan tentunya juga berperan. Meski token GRT hanya dibuat untuk ke pasar pada Desember 2020, Graph telah bekerja dengan beberapa proyek dalam dunia kripto lebih dari setahun. Data protokol Graph telah digunakan oleh developer pada Uniswap, Synthetic, Decentraland, Aragon, dan banyak lainnya. Graph juga membuat dApp pertama mereka disebut Everest, suatu registry untuk aplikasi desentral yang dibuat dalam Ethereum. Ribuan subgraphs telah didaftarkan dalam Graph Explorer, 1,1 miliar GRT di staking oleh 164 indexers. Total hadiah yang diberikan kepada indexers adalah 167 juta GRT dan query fee yang telah diklaim 71.800 GRT. 9.021 delegator melakukan staking 1,8 miliar GRT dengan hadiah 220 juta GRT, query fee yang diterima 84.900 GRT. 2.378 kurator memberikan 3,4 juta signal, 1.300 versi signal spesifik, royalty query fee sebanyak 26.900 GRT. Hadiah untuk kurator 10% dengan total token baru yang diminting tiap tahun 2,96%, tapi indexer dan kurator juga mengurangi jumlah sirkulasi dengan burn. Periode towing 28 hari. Graph mainnet dimulai pada Desember tanggal 17. Governance dalam Graph sendiri adalah DAO. Fase transisinya akan melibatkan Yayasan Graph yang misinya menumbuhkan dan menjaga keberlangsungan jaringan Graph serta konsil Graph yang akan menuju kepada bentuk pemerintahan dalam protokol. Yayasan Graph akan secara hukum dan keuangan bertanggung jawab pada konsil Graph yang terdiri dari 10 individu yang mewakili 5 kelompok pemegang saham dalam Graph, yaitu indexer, pengguna, kurator, penyandang dana, dan tim pembuat. 10 individu ini akan memegang kunci untuk 6 dari 10 dompet multisig yang mengontrol dana yang akan digunakan untuk mendanai pengembangan dana hibah yang diterbitkan oleh Yayasan Graph. Siapa penerima dana hibah ini akan ditetapkan dalam sebuah voting komunitas. Graph juga memperkenalkan partisipan lain ke jaringan yang dikenal sebagai fisherman yang bisa mempersoalkan kualitas data on-chain yang disediakan oleh indexer, sesuatu yang sebetulnya sudah dilakukan oleh tim pengembang Graph sendiri. Sasaran yang dituju dalam Graph adalah perluasan ke blockchain lain selain Ethereum. Apa yang dilakukan oleh Graph ini adalah langkah penting untuk menghubungkan perkembangan aplikasi desentral di blockchain manapun. Saat ini Graph dibuat dalam Ethereum, menjembatani Ethereum dan Filecoin. Graph terinspirasi dari ketidaksukaan pada cara sentralisasi data yang tidak memperhatikan bahaya penyimpanan data pada server terpusat yang terhubung langsung dengan hampir semua aplikasi tunggal yang kita pakai saat ini. 3 figur menonjol dari proyek ini memutuskan menciptakan protokol yang memungkinkan penyisiran pada data desentral dengan cara tepat guna sehingga mendorong lebih jauh dApp sekarang dan mempercepat pertumbuhan dApp baru. Ini berkat Graph Explorer yang fungsinya sama seperti marketplace dataset yang memungkinkan setiap orang berkontribusi dan meminta informasi melalui dan untuk memastikan biaya yang pantas, data berkualitas tinggi, dan proses pencarian yang tepat. Graph telah menciptakan struktur yang terinci insentif ekonominya terkait indexer yang menemukan data, delegator yang memastikan indexer bekerja efektif dan terjangkau, kurator yang menciptakan dan mengajukan data yang dicari indexer. GRT token adalah pusat dari struktur insentif akan menjadi alat tokenomik yang baik. Terlepas dari strategi alokasi token yang kurang untuk komunitas dan jadwal vesting yang agresif yang dijadwalkan berlipat 3 jumlah sirkulasinya hanya dalam 6 bulan pertama,
Nampaknya investor awal tidak mengeluhkan itu karena token ini juga sempat terdongkrak 20 kali harganya dari harga ICO. Saat video ini dibuat, memang harga GRT juga sedang jatuh, tapi ini karena secara fundamental pasar kripto juga tengah lesu dan dilanda krisis kepercayaan akibat jatuhnya pasar koin stable. Graph mempunyai positioning yang unik yang belum ada di pesaingnya, dan ini akan memudahkan proyek ini berekspansi ke blockchain lain. Graph telah melaunching Graph Advocates DAO pada XDAI atau Gnosis Chain menggunakan kontrak Moloch DAO version 2 pada Maret 2022 baru-baru ini dengan support oleh DAO House. Mengenai DAO atau Decentralized Autonomous Organization, teman-teman bisa melihat konten saya tentang ini. Yap, link di atas kanan layar Anda saat ini. 20 anggota pertama menciptakan charter governing dengan prinsip-prinsip operasional DAO termasuk proses advokasi dan hibah, tata tertib proposal, keanggotaan dan keterlibatan dengan DAO serta struktur pendanaan. Anggota DAO boleh memilih untuk berperan dalam 3 komite yang ada, komite advokasi, komite hibah, komite operasi. Teman-teman yang berminat pada proyek Graph ini dan ingin menjadi bagian dari board pemerintahan mereka bisa mengakses link yang saya sertakan pada bagian deskripsi konten. Potensi token ini sangat besar karena akan mendorong kemampuan dApp lebih jauh daripada aplikasi sentralistik yang ada. Kini kita sampai di penghujung konten ini. Demikianlah akhir konten ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih.